Hanya itu, kau tidak mengerti tentunya. Dulu, ketika masih di desa aku senang sekali makan lepat bugis dan cendolnya Mang Mian. Kasian, dia juga sudah lama mati. Kalau kau sanggup, aku akan tolong kau. Di mana saya letakkan besok? Bu, kau mendaki dari sebelah barat. Kira-kira setengah jam pendakian, kau akan ketemu batu berwarna merah sebelah. Kau tahu, kenapa batu itu merah sebelah? Dua raksasa berkelahi di sana dulu, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Yang menang membenturkan kepala lawannya di batu itu. Dia jadi merah oleh darah di raksasa. Sampai sekarang, hidup menyendiri ini lain pula sedapnya Kiai, kata Nini Zubaidah. Jangan panggil saya Kiai, saya keponakan ibu, panggil saja Toha. Bagus-bagus, aku senang padamu, kau tidak sok hebat. Di tengah-tengah suara gaduh yang masih berlangsung, kini terdengar suatu nyanyian, ada kata-kata Sunda dan ada juga bahasa Jawa di dalamnya. Ketika nyanyian itu selesai, jerit Indah juga berhenti, hanya tinggal letihnya. Kemudian kata Nini Zubaidah, Angker dan Angkara, pulanglah kalian, Indah masih cucuku. Malu mengganggu keluarga sendiri. Suara gemuruh berkurang, kemudian tampak Ki Ampuh jatuh ke bumi. Ia berteriak-teriak, kemudian diam. Pertarungan telah berhenti sampai di situ. Kemudian terdengar lagi suara itu, ayah mau pulang Erwin. Jaga istrimu baik-baik, kami akan turut menjaga kalian. Orang mengangkat tubuh Ki Ampuh ke dalam. Dia sudah sadarkan diri, hadirin menyangka tadi, bahwa dia mati. Badanku sakit semua, kata Ki Ampuh, setelah ia istirahat. Orang-orang itu mengerumuninya dan bertanya apakah sebenarnya yang telah terjadi, dan Ki Ampuh menceritakan segala-galanya, tidak ditambah atau dikurangi. Katanya, dia datang hanya untuk membela anaknya, tidak bermaksud jahat terhadap orang yang tidak mengganggu anaknya. Ki Ampuh diam, lalu katanya jujur, akulah yang salah, mau saja menurutkan keinginan jahat orang yang datang padaku. Padahal semestinya kepintaran ini digunakan untuk membantu sesama manusia. Adakan permintaannya kepada kami? Tanya ayah Indah Hayati. Tidak, ayah menantumu itu hanya memikirkan keselamatan anaknya. Aku menyesal telah mencampuri perkawinan ini. Aku telah diperalat dan dibikin bodoh oleh orang yang iri hati atas berlangsungnya perkawinan ini. Demikianlah pesta itu berjalan sampai selesai. Tetapi yang jadi pembicaraan para tamu semata-mata apa yang baru terjadi, tentang manusia yang memelihara harimau, tentang hantu, jin dan syaitan. Mereka pun kagum atas keberhasilan Kiai Haji Toha menyembuhkan pengantin perempuan. Nama ulama itu jadi menanjak. Selesainya perkawinan resmi dengan pestanya tidak berarti selesai persoalan manusia harimau Erwin dengan istrinya Indah Hayati. Di mana mungkin dia mendapat ketenangan. Mulai hari itu dia jadi buah bibir masyarakat, bahwa dia anak seorang pemelihara harimau di Tapanuli Selatan. Bahwa ayahnya bernama Jalubuk, bahwa ayahnya ini akan mendampingi dia, manakala ia mendapat kesulitan. Pertanyaan dari sanak keluarga Indah juga bertubi-tubi, mengapa Indah yang cantik diberikan kepada manusia yang menyimpang kehidupan dan amalannya. Terjadilah kericuhan di dalam keluarga Indah, tetapi membatasi diri pada pertengkaran di belakang Erwin, karena mereka hampir semua takut padanya. Mereka telah melihat bukti. Semula memang Ki Ampuh sudah menganggap persoalan di pesta Erwin itu selesai. Lawan-lawannya pun telah dengan sengaja membiarkan dia hidup, padahal kalau mau, manusia-manusia harimau dari Sumatera itu bisa membinasakannya. Mereka dapat mengoyak-ngoyaknya sehingga tidak dikenal lagi. Tetapi mereka tidak berbuat sekejam itu, karena memandang dukun Ki Ampuh itu manusia biasa yang bisa saja membuat kesilapan dan dapat pula memperbaiki dirinya. Orang yang mau menjadi baik kembali harus diberi kesempatan untuk itu. Demikian pikir Jalubuk yang mengepalai pasukan harimau itu. Tetapi ejekan orang kampung dan bahkan hasutan telah membuat dia begitu marah dan malu sehingga ia bertekad membalas dendam, menunjukkan kepada masyarakat, bahwa sebenarnya dia jauh lebih ampuh dari yang mereka pikir. Dalam pada itu Ki Ampuh menyadari bahwa kekuatannya sendiri saja tidak bisa menghadapi pasukan harimau manusia siluman itu. Dia harus mengambil jalan lain. Dia kenal lagi dua orang tukang teluh yang telah membuat banyak manusia mati atau gila. Kedua tukang teluh ini bernama Itam dan Bolang, tak diketahui persis asal-usul mereka, tetapi mereka tadinya pendatang yang kemudian berkeluarga di sekitar. http://Kang Zusi. Cibinong, Ki Ampuh menemui Adam. Apakah dia masih mau melepaskan sakit hatinya? Jalan belum tertutup. Adam, manusia tidak berbudi dan tak punya malu. Tetapi banyak duit itu girang mendengar bahwa pembalasan masih bisa dilakukan. Sejak Ki Ampuh gagal di dalam pesta itu Adam sendiri merasa malu dan dendamnya tambah meluap. Sehebat-hebatnya ayah Erwin dan kawan-kawan, dia yakin masih banyak orang-orang berilmu gaib dari Cirebon, Banten, Tasik, Ambon dan Bugis yang tentu bisa menandingi mereka. Ki Ampuh datang ke Gubuk Hitam. Orang ini jadi heran, dia kenal Ki Ampuh, tetapi belum pernah datang ke pondoknya itu. Dia tahu bahwa jalan pengobatan atau penggunaan yang dilakukan Ki Ampuh berlainan dari metode dia. Ada apa orang ini mendatangi dia, dengan cara yang begitu hormat lagi? Apa kabarnya Akang Itam, Damang? Tanya Ki Ampuh hormat. Pangestu Ki Ampuh, aya naon abdi narima kahormatan sakia agengnya,
Tanya Itam, si tukang telu yang terkenal dan amat ditakuti itu. Ah biasa wae, jalmi sapagawean kuduna patepang. Baiklah Ki Ampuh, adakah sesuatu yang dapat saya lakukan untukmu? Ya, barangkali juga ada, kalau kita mau bekerja sama. Sudah tentu hasilnya kita bagi dua. Yang minta bantuan seorang kaya, perkara artos mah terjadi soal, sabaraha wae manehnya bade mayar, kata Ki Ampuh, dia langsung saja menyebut soal uang, karena Itam, sebagaimana dia juga orang yang serakah sekali akan uang. Alus amun kitu mah, naon anu ku abdi kudu dipigawe, tanya Itam. Ki Ampuh lalu menceritakan tentang keinginan Adam yang hendak memisahkan Indah Hayati dari Erwin untuk nantinya dapat dipersuntingnya sendiri. Baginya tidak soal apakah Indah sudah tidak perawan lagi. Jika dia dapat mengalahkan Erwin, buat dia sudah cukup. Masyarakat akan melihat bahwa Adam si orang kaya memang tidak pernah menyerah kalah dan bukan tandingan bagi siapapun juga. Perawan atau istri siapapun yang dia kehendaki harus dia dapat. Setelah mendengar cerita Ki Ampuh, dengan tertawa ringan Itam berkata, eta mah gampil, bade dinanken, bade dijieun gelo, bade dipaehan, bade dipirken, kumaha Ki Ampuh wae, dia berkata dengan gaya yang sombong, begitu yakin dia akan kemampuannya. Ki Ampuh senang mendengar tawaran yang diajukan Itam, dia tinggal pilih, mau diapakan Erwin, mau dibikin gila, dimatikan atau dibikin bisu. Kita bikin mati saja dia, habis perkara, tidak akan ada penghalang lagi, urusan kita pun jadi selesai. Dia mau bayar berapa? Buat sementara 200.000, kita bagi sama rata, kata Ki Ampuh. Kedua dukun itu lalu membicarakan bagaimana pelaksanaan pembunuhan itu. Kalau dengan jalan kasar mungkin akan ketahuan. Karena polisi sekarang sudah jauh lebih pintar daripada di masa lampau. Mereka pun ingin membuktikan kepada masyarakat, bahwa tidak ada perkara yang terlalu besar untuk tidak dapat mereka pecahkan. Akhirnya mereka memilih jalan halus. Begitulah usul Itam. Bagaimana kita melakukannya? Tanya Ki Ampuh. Mudah, tunjukkan saja padaku yang mana orang bernama Erwin itu. Apakah dia suka minum atau makan di warung atau restoran? Di sana kita kerjakan. Bagaimana? Kita masukkan racun ke dalam makanannya, itu kan mesti dengan bantuan pelayan. Terlalu berbahaya, kata Ki Ampuh. Tidak perlu bantuan siapa-siapa, cukup tunjukkan orangnya. Kita tidak perlu berdekatan dengan dia, aku kirim racun berbisa itu lewat udara. Akan masuk ke dalam makanan atau minumannya, dia akan menelannya dan di situ juga dia akan mati. Orang akan panik, yang punya restoran atau warung yang jadi terdakwa. Apa bisa begitu? Tanya Ki Ampuh yang tidak punya keahlian seperti itu. Tentu saja bisa, masih ada jalan lain. Aku dapat mengirim ular atau keris pada malam hari. Ular atau keris itu akan membinasakan dia di tempat tidurnya dan setelah selesai tugasnya dia akan kembali, tidak ada risiko buat kita. Dalam hati Ki Ampuh mengagumi kepintaran Itam. Tapi dalam pada itu dia juga tahu bahwa ada banyak kemampuannya yang tidak dimiliki oleh Itam. Misalnya seperti yang dilakukannya di tempat pesta Erwin, kalau Jalubuk tidak ramai-ramai dan Jin Angker dan Angkara tidak dipanggil kembali oleh Nini Zubaidah, pasti dia tidak akan mengalami kegagalan. Dia merasa dikeroyok oleh musuh yang begitu banyak, tidaklah terlalu mengherankan kalau dia sampai kalah. Setelah mohon dari Itam jangan sampai berita kerjasama ini bocor keluar, Ki Ampuh pergi untuk datang lagi. 3 hari kemudian setelah ia mengetahui di mana Erwin suka minum atau makan siang, yaitu di waktu istirahat antara jam dan siang, hari pembunuhan telah ditentukan. Hari Kamis, mayat Erwin akan dikuburkan keluarganya pada petang itu juga, kalau tak sempat, pada keesokan paginya. Sebagaimana biasa, menjelang hari pembunuhan Itam tidak tidur. Dia membaca segala macam mantra, entah dalam bahasa apa, mungkin bahasa iblis dan syaitan. Dia minta kepada segala macam iblis agar dia berhasil. Dia meminta agar yang akan dibunuh tidak berdaya menghadapi kekuatannya, agar si korban mati seketika. Sementara Itam tidak tidur karena memusatkan seluruh kekuatannya untuk pekerjaan hari esok. Erwin tidur gelisah di samping istrinya, Indah yang sejak malam pengantin tiap berdekatan di ranjang tak pernah melepaskan suaminya, merasa bahwa malam itu Erwin tidak seperti biasanya. Kau gelisah sekali apa yang kau pikirkan? Tanya Indah. Tak ada, tetapi memang benar aku gelisah. Kurasa tanpa sebab, jawab Erwin. Sebelum aku tersentak oleh gerak badanmu yang hampir tak hentinya aku ada bermimpi Ada tikus banyak sekali di kamar ini. Mereka memanjati dan menggigiti kita dan kita ketakutan, hendak menjerit tiada suara. Kemudian aku melihat satu muka. Serem sekali. Dia tertawa terbahak-bahak sambil berkata, mampus kalian, mampuslah. Erwin mengatakan bahwa ia kurang paham arti mimpi. Tetapi mimpi indah itu mungkin hanya karena pada siang harinya dia bertemu tikus atau ketakutan karena melihat tikus, dan Indah mengakui bahwa benarlah dia pada siang itu ada melihat tikus keluar dari lubangnya, pertama induknya, kemudian bapaknya, menyusul beberapa tikus kecil. Mereka kemudian tidak memikirkan apa arti mimpi itu, tetapi suasana terasa mencekam, kemudian tercium bau kemenyan dan bunga rampai, setelah itu terdengar pula suara tangis seorang wanita, sedih sekali. Apakah rumah ini ada penunggunya? Tanya Erwin. Kata ibu ada,
Tetapi aku tak pernah melihatnya, jawab Indah. Perempuan yang suka menangis seperti yang kita dengar tadi. Bukan, seorang Tuan Syekh, selalu berjubah kuning bersorban putih, dia tak pernah mengganggu. Begitu Indah selesai mengatakan tentang orang berjubah kuning itu tampaklah satu bayangan. Persis dengan apa yang dikatakan Indah, ada beberapa detik dia berdiri, kemudian menghilang. Hari peracunan Erwin dari jarak jauh itu pun tibalah. Itam pergi ke sebuah rumah makan kepunyaan Cina tetapi beragama Islam. Kabarnya dari ujung pandang sana, memang di situ dia dengan beberapa teman sekantornya suka makan tengah hari. Tak lama antaranya, seperti jam biasa, Erwin masuk. Di antara teman sejawat yang semua berjumlah 4 orang ada seorang wanita. Peranakan Cina nampaknya, yang punya kedai sudah tahu apa kesukaan mereka. Tanpa pesan tak lama antaranya, makanan telah terhidang. Begitu pula minuman yang sudah lebih dulu diletakkan. Ada 4 gelas, Erwin minum teh manis es. Ketika mereka sedang makan, Itam bekerja. Dia hanya menggerakkan racun itu, tak seorang pun mengetahui apa yang dilakukannya. Tak seorang pun sadar bahwa di kedai makan petik terbalik Dewi KZ, itu sedang dilaksanakan usaha pembunuhan tanpa senjata. Sambil tertawa Erwin mengangkat gelasnya, mendadak gelas itu pecah, isinya bertaburan, pakaiannya pun basah juga sebagian. Tukang kedai mengganti minuman Erwin, melihat gelas di tangan Erwin pecah. Itam jadi penasaran, ada 2 kemungkinan, pertama kebetulan pecah, kedua, Erwin punya isi di dalam dadanya untuk menolak tiap racun yang ditujukan kepadanya. Erwin sendiri menganggap pecahnya gelas sebagai suatu kebetulan, karena dia tidak punya ilmu apapun dalam soal racun-meracun ini. Dia tidak menyangka bahwa minuman itu telah diisi Itam dengan bisa yang mematikan. Setelah gelas diganti, Erwin minum tanpa mendapat cedera apapun karena isinya memang tiada mengandung bisa. Anak muda sialan itu berisi, Ki Ampuh, kata Itam memberi alasan kepada kawan sahabatnya yang juga hadir di warung itu guna melihat kematian Erwin di sana. Dia sudah membayangkan sebagaimana yang digambarkan oleh Itam, bahwa secara mendadak Erwin akan menjadi kepanasan, meronta-ronta, kemudian kejang dengan mengeluarkan darah dari semua lubang yang ada pada dirinya, dari kuping, hidung, mulut, bahkan dari mata pun juga. Dukun iblis yang tidak kenal kemanusiaan itu mau melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana gayanya orang menarik napas terakhir di dalam keadaan yang demikian. Berisi apanya, masak iya sama anak-anak begitu saja kita yang sudah tua bangka ini harus mengaku kalah, kata L.I. Ampuh. Soal ilmu bukan soal umur Ki Ampuh, gigi tumbuh menurut umur, tetapi ilmu di dalam diri tumbuh menurut pelajaran yang dituntut. Kalau Ki Ampuh membaca jauh buku ketangkasan dan kejagoan maupun kepatriotan akan dapat mengetahui betapa banyak anak-anak muda dengan berbagai macam ilmu bisa merobohkan kakek-kakek bahkan guru-guru yang semula menyangka dirinya paling hebat di atas dunia ini. Jangan sekali-kali memandang remeh terhadap lawan, kata Itam yang kini bukan lagi memandang Erwin sekedar sebagai sasaran tetapi juga sebagai lawan. Karena Erwin ternyata, menurut penilaiannya, bukan orang sembarangan. Lalu bagaimana? Tanya Ki Ampuh yang tidak mau memberi komentar atas uraian Itam mengenai pertumbuhan ilmu seseorang. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Itam memang benar. Diam-diam dia menarik pelajaran bahwa umur tidak menentukan kekuatan ilmu yang dimiliki seseorang. Sudah kukatakan ada banyak cara menyampaikan maksud, sebanyak jalan kalau kita dari sini mau menuju Surabaya umpamanya. Saya sendiri belum merasa perlu turun tangan secara langsung. Saya masih punya banyak piaraan yang bisa disuruh. Si Belang, Ki Dodol dan si Jengking, yang dimaksudkannya dengan belang adalah ular tedungnya, Ki Dodok keris pusaka dari Cicalengka dan si Jengking adalah seekor kalajengking yang sudah dipeliharanya selama tak kurang dari 10 tahun. Binatang itu bukan lagi berwarna hitam, tetapi sudah menjadi hijau bagaikan lumut. Apakah ini kali masih bisa gagal Itam? Tanya Ki Ampuh. Kuharap tidak, selama ini belum ada satu sasaran pun bisa menyelamatkan diri dari ketiga pesuruhku ini. Tetapi itu pun siapalah yang tahu, kita belum bisa menduga sampai seberapa banyak ilmu yang mengisi dirinya, tapi aku berani memberi satu kepastian, bahwa anak muda yang menjengkelkan ini harus kita singkirkan. Aku tidak mau kalah, hanya pada seorang dari seberang sana, walau bagaimanapun hebat ilmunya, kata Itam. Ki Ampuh puas, dia akan malu kalau sampai menggagalkan keinginan Adam yang telah banyak memberi uang kepadanya. Baginya ilmu kejahatan untuk mencari kekayaan. Dia bukan ingin naik haji dengan uang hasil kejahatannya itu. Tidak tahu, bagaimana hukumnya bagi orang yang menunaikan kewajiban agama suci dengan uang yang didapat dari hasil kejahatan. Kejahatan apapun yang dilakukannya. Setiba di kantor kembali untuk meneruskan pekerjaan, kawan Erwin yang memberitahu kepadanya, bahwa celananya telah bolong. Ketika Erwin melihat barulah diketahuinya bahwa semua bagian yang kena minuman dari gelas yang pecah tadi telah berlubang. Dia jadi terkejut, kenapa bisa begitu? Dia raba bagian di sekitar tempat yang kena minuman, di situ pun kainnya sudah rapuh. Pak Amir yang sudah cukup pengalaman dalam hidup di kantor itu mengatakan bahwa minuman yang tumpah itu pasti mengandung racun. Kalau tidak, tidak akan begitu hasilnya pada pakaian Erwin. Racun? Siapa pula yang mau meracun dia? Dia ingat siapa-siapa kawannya yang bersama dia tadi.
Takkan mungkin di antara mereka yang inginkan jiwanya, yang punya warung, tidak punya sengketa dengan dia. Malah orang-orang di tempat itu semua suka padanya. Laporkan saja pada polisi R, begitu nasihat Pak Amir. Kasihan yang punya warung Pak, sahut Erwin. Tetapi bukan dia yang kita adukan, kita cuma ingin tahu siapa yang punya pekerjaan ini, ataukah kau menaruh syakwa sangka pada seseorang, tanya Pak Amir. Begitulah kejadian itu dilaporkan kepada polisi dan laboratorium nanti akan menentukan racun apa yang terkandung di dalam minuman tersebut. Tak ada seorang pun mengetahui, termasuk Itam, Ki Ampuh dan Erwin sendiri bahwa tangan yang tak kelihatan telah melaksanakan kewajibannya sebagai orang yang sangat mencintai anaknya. Jalubuk telah datang ke sana tadi, dialah yang menyebabkan gelas itu pecah. Dia yang dengan ilmu hitamnya melihat dari Tapanuli Selatan bahwa anaknya dalam bahaya. Kalau dia tidak turun tangan pastilah anak kesayangannya akan menemui ajal di Jakarta, dan dia tidak rela anaknya pergi ke Jawa hanya untuk mengantarkan nyawa yang hanya sebuah itu. Dia sengaja tidak memperlihatkan diri di dalam kedai itu, pertama untuk tidak menimbulkan kegemparan, kedua untuk menimbulkan keyakinan kepada orang yang menjahati anaknya, bahwa Erwin bukan pemuda sembarangan, dia ingin supaya orang itu takut pada anaknya. Di rumah Erwin menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Kemudian kepada Hilman, semua mereka bersyukur, Tuhan telah melindungi Erwin yang tidak berdosa. Atas pemikiran yang masuk akal, mereka berpendapat bahwa yang melakukan itu tentulah Ki Ampuh lagi yang tidak puas dengan kegagalannya di pesta tempo hari. Erwin mohon kepada Tuhan agar dirinya selalu dilindungi. Dia pun diam-diam berharap agar ayahnya selalu menyelamatkan dia, karena dia merasa bahwa dirinya tidak punya ilmu apapun selain daripada sewaktu-waktu menjelma menjadi setengah manusia dan setengah harimau. Pernah ayahnya dulu hendak mengajarkan beberapa ilmu besar dan gaib kepadanya, tetapi dia menolak, tidak baik punya ilmu-ilmu yang begitu. Demikian pikirnya dulu. Malam itu, hujan turun dengan lebatnya sementara angin pun bertiup kencang bagaikan hendak coba menyapu apa yang menghalanginya di jalan. Bagi pengantin baru, seperti Erwin dan Indah malam yang begitu bukan menakutkan, tetapi ideal, bisa lebih rapat-rapat sambil membisikkan kata kasih dan sayang yang barangkali dinyatakan tidak akan pernah berakhir. Sebenarnya malam buruk itu mengejutkan dan mengherankan banyak orang karena siangnya hari begitu cerah. Tidak ada tanda-tanda akan datang hujan, datangnya begitu mendadak saja, tanpa pertanda-pertanda. Tetapi di samping pengantin-pengantin yang kesenangan, ada dua orang lagi yang bukan pengantin tetapi juga merasa amat girang, Ki Ampuh dan Itam. Berkata si tukang teluh kepada Ki Ampuh, bahwa datangnya hujan dan angin menunjukkan bahwa si belang mau disuruh dan akan melaksanakan tugasnya dengan baik. Entah dari mana ular itu lalu, tetapi ketika ia sudah berada di rumah Erwin dia sama sekali tidak basah. Lihat dia sudah tiba di sana, kata Itam kepada Ki Ampuh. Yang mereka hadapi tak lebih daripada sebuah baskom putih yang sedang ukurannya berisi air putih bersih dengan 3 butir telur ayam mentah yang mengendap ke dasar baskom itu. Dan apa yang dikatakan Itam memang kelihatan. Tampak ular tedung berwarna belang itu meliuk-liuk menuju kamar Erwin. Walaupun ingin melihat janjinya kepada Adam terpenuhi, Ki Ampuh merasa ngeri juga melihat ular itu menuju mangsanya. Bukan hanya itu, ia kagum pada ilmu tinggi yang dimiliki Itam. Tiba-tiba, entah dari mana pula dia masuk, pemandangan di air itu sudah berubah. Kini di dalam suatu ruangan, di atas tempat tidur tampak jelas dua manusia berdekapan di bawah satu selimut. Ular itu mengangkat kepalanya dengan lidah terjulur-julur. Erwin dan Indah tidur lelap, dibuai oleh mimpi, dienakan oleh hawa sejuk angin dan hujan, tidak menyadari bahwa maut tengah mengintai dan siap untuk menerkam. Mata ular itu memancarkan cahaya. Kalaulah itu mata manusia ia bisa dianggap sebagai tanda senang dan menang. Dia akan melaksanakan tugas, membunuh. Dia disuruh, pembunuhan yang akan dilakukannya. Ular itu menjalar lebih dekat, sudah siap untuk naik ke tempat tidur, tetapi di waktu itu terdengar suatu suara bagaikan membentak. Bukan bentak suara manusia tetapi suara harimau, singkat dan hanya sekali. Bersamaan dengan itu berdirilah di sana manusia harimau itu. Jalubuk yang datang dari tempatnya di Tapanuli, kakinya yang berkuku menamparkan ular itu. Tetapi dia juga hati-hati, karena dia tahu bahwa binatang itu sangat berbisa. Kalau sampai dia kena patuk, maka dia akan mati di sana, tubuh harimau dengan kepala manusia. Ki Ampuh dan Itam yang melihat semua kejadian ini di dalam baskom jadi terkejut, hati Ki Ampuh berdebar. Inilah ayahnya, kata Ki Ampuh, inilah yang kulawan di pesta tempo hari. Ular tedung dan manusia harimau itu bertarung, membuat Erwin dan istrinya terjaga dan segera mengetahui apa yang sedang berlangsung. Ayah, kata Erwin, dia tahu bahwa ayahnya sedang mempertahankan kehidupannya dan istrinya, benar sebagaimana janji ayahnya, dia akan selalu melindungi. Indah Hayati mau menjerit, tetapi mulutnya segera ditutup oleh Erwin. Jangan, nanti seisi rumah terbangun, jangan mereka sampai mengetahui ini, kata Erwin. Ular tedung itu besar, panjangnya lebih dari 2 meter, bisanya mematikan. Siapapun yang dipatuk ular ini,
Pasti akan mati kalau tidak secepatnya mendapat obat yang mematikan bisa atau membatasinya sampai daerah jalar yang paling kecil. Berkatalah Jalubuk, mengapa kau hendak membunuh anakku? Apa dosanya padamu? Pernahkah dia menyakitimu atau keluargamu? Kau pun tentu tahu, bahwa aku hanya menerima dan harus melaksanakan perintah. Tiada pilihan lain bagiku, kau juga begitu bukan? Jawab ular. Tidak, aku bukan pesuruh. Aku datang untuk melindungi anakku, tidak untuk menyusahkan siapa-siapa. Pergilah kau kembali ke tuanmu kalau engkau binatang suruhan. Aku akan kembali kalau tugasku sudah selesai. Tapi kau akan jadi pembunuh orang yang tidak berdosa. Bukan urusanku tentang dosa atau tidak, tugasku hanya membunuh. Aku tidak izinkan anak dan menantuku dibunuh. Kalau begitu kita berlawanan tujuan, tidak ada gunanya bukan? Jangan kita percakapkan berguna atau tidak. Aku datang untuk membunuh. Aku menyesal, ular tedung, kita jadi musuh. Salah satu di antara kita akan mati. Aku untuk menyelamatkan, kau untuk kejahatan. Tanpa memberikan kesempatan kepada Jalubuk berpidato, terus ia melompat bagaikan terbang hendak naik ke atas tempat tidur. Untunglah kaki depan manusia harimau itu sempat menamparkan perutnya sehingga ular itu terlempar lagi. Kini dia tidak memikirkan mangsa yang jadi tujuannya, tetapi menghadapi Jalubuk. Selama musuh ini masih hidup, dia akan dihalangi dan mungkin tidak akan dapat melaksanakan tugas. Kalau dia pulang tanpa hasil, dia akan disekap dalam peti dengan hanya satu lubang kecil untuk bernapas. Dia akan dibiarkan di sana tanpa makan dan minum sebagai hukuman atas kegagalannya. Manakala dia mendekati kematian, barulah dia akan diberi air oleh Itam. Ular tedung ini memang sudah sepenuhnya di bawah kekuasaan. http://Kang Zusi. Itam, dia takut kepada majikannya melebihi takut seorang budak kepada pemiliknya. Tak pernah terpikir olehnya untuk lari, tak pernah teringat olehnya untuk membunuh saja Itam yang tajam dan tak kenal kemanusiaan itu. Sudah berkali-kali dia melakukan tugas, tiap kali berhasil dia akan diberi beberapa butir telur. Pernah satu kali dia hanya setengah berhasil, orang yang harus dibunuhnya tidak sampai mati. Sempat pula tertolong, lebih dari 7 hari dia dihukum, tanpa air tanpa makan, sampai dia lemas hampir mati. Kini dia berhadapan dengan musuh yang tidak boleh dianggap enteng, tapi buat dia tiada pilihan. Kalau dia pergi tanpa hasil dia akan dihukum, kalau Jalubuk lebih unggul dia akan mati. Lebih baik mati dalam bertarung daripada dihukum oleh majikan yang tidak disukainya tetapi tidak dapat dilawannya. Itam dan Ki Ampuh terus melihat semua kejadian di dalam mangkok putih berisi air jernih di hadapan mereka. Kedua orang berilmu itu memperhatikan dengan tegang. Tak ubahnya penonton melihat jagoan mereka sedang menghadapi musuh. Kalau Jalubuk membunuh ularmu bagaimana Itam? Tanya Ki Ampuh. Tidak mungkin, dia cepat, mudah mengelakkan semua pukulan setan yang jauh lebih besar dari dia itu. Ularku menunggu saat yang terbaik untuk memberi terkaman yang akan mematikan. Coba Ki Ampuh bayangkan, makhluk dengan muka manusia dan tubuh harimau mati di tengah-tengah kota. Semua orang akan gempar. Kalau bangkai makhluk itu diperiksa oleh dokter tentu akan tampak bisa yang mematikan dia. Orang-orang berilmu tinggi akan mengetahui bahwa ular itu tentu kiriman seseorang. Dan orang itu adalah aku, Itam. Dia tidak akan terkalahkan, Ki Ampuh. Jangan Anda khawatir, kata Itam. Pertarungan antara dua makhluk itu memang seru sekali. Entah pemburu atau orang rimba mana pernah mempersaksikan suatu perkelahian antara ular besar dengan harimau atau singa biasa. Amat jarang terjadi. Tetapi pernah terjadi, harimau yang mati oleh belitan maut yang mencekik pernapasan atau meremukkan tulang belulang seekor harimau dari kilo atau bahkan lebih dari 300 kilo. Ada juga seorang pemburu di daerah Riau Daratan yang pernah menemukan dua binatang mati bersama setelah mengadakan pertarungan yang amat seru. Baru 1,5 tahun yang lalu terjadi, 2 km dari tepian Sungai Siak, sekitar 15 km Pakanbaru ke hilir sungai yang lebar dan panjang itu, suatu pemandangan yang amat mengerikan dan hampir tak pernah terjadi. Harimau remuk, sementara kepala ular juga hancur di rahang mulut harimau. Dalam keadaan bersatu begitulah kedua binatang itu mati. Jalubuk dan ular tedung lebih banyak saling intai dan bergerak dalam lingkaran. Masing-masing mencari kesempatan terbaik untuk mematikan lawannya. Jalubuk mengetahui bahwa tidak mudah baginya untuk memberi pukulan maut, lebih mudah menghadapi ular piton. Walaupun besar, tetapi tidak berbisa dan geraknya tidak bisa selincah ular tedung. Ular berbisa ini bergerak cepat sekali. Kalau Jalubuk lengah sedikit saja, pasti mukanya akan dipatuk dan tak ayal lagi dia akan mati. Sebab ular ini bukan ular biasa, dia terlatih dan selain bisa biasa ia juga diisi oleh pemeliharanya. Erwin dan istrinya kian takut, kalau Jalubuk kalah, pasti mereka berdua atau setidak-tidaknya Erwin mati, karena dialah yang jadi incaran ular kiriman Itam. Jalubuk mengincar satu tempat yang paling peka, leher ular tedung itu. Kalau itu dapat diterkamnya sehingga mulutnya tak bisa mematuk, maka akan menanglah dia. Kalau hanya badannya yang dipukulnya, maka ular itu akan mematuk dan dia akan mati. Terkam-menerkam berlangsung beberapa kali.
Jalubuk selalu dapat mengelakkan patukan ular dan si Tedung juga dapat mengelak dari terkaman Jalubuk ke batang lehernya. Tetapi pada suatu saat, Jalubuk mengumpulkan seluruh kekuatan dan membaca mantranya. Mulut dan giginya yang tajam-tajam menerkam leher Tedung setelah kaki depan kanannya menekan rapat ular itu ke lantai sekitar 40 cm dari kepalanya. Badan ular yang panjang itu meronta-ronta. Jalubuk memperketat gigitannya, sehingga ular itu pelan-pelan jadi lemas dan seluruh tubuhnya tak berkutik lagi. Ketika semua adegan itu berlangsung, Hitam dan Ki Ampuh tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Kebencian disertai amarah tertekan dan tertanam di dalam hati yang mendendam. Setelah ular itu mati, barulah Hitam berkata, "Sial, sungguh sial, belum pernah aku sesial ini selama hidup. Ilmu apakah yang dipakai harimau manusia ini? Aku rasa ilmu ini tidak ada di Jawa, aku heran. Sungguh mati aku ngaku heran." Tetapi Sumatera juga tidak menguasai semua ilmu kita. Semua daerah punya kekurangan dan kelebihan. Soal harimau jadi-jadian atau manusia harimau memang Sumatera menang. Tetapi ilmu 7 jantung kita lebih unggul. Aku tidak memilikinya. Hitam, ilmuku lain lagi. Kau punya? Tanya Ki Ampuh. Aku pun tidak menguasai. Ada kawan yang punya. Tapi nanti dia minta bayar terlalu tinggi. Apalagi sisa buat kita. Lebih baik aku gunakan ilmuku yang paling ampuh. Ini hanya digunakan kalau semua sudah gagal. Jalubuk ini memang setan jahanam. Mestinya dia tidak boleh menyeberang ke Jawa. Tidak bisa kita salahkan. Aku pernah bilang begitu ketika berhadapan dengan dia. Dia bilang semua Nusantara menjadi milik bersama. Ibarat manusia, orang dari satu ke lain daerah tak usah pakai surat jalan apalagi paspor. Dia betul juga. Mestinya nenek moyang kita yang punya ilmu dulu-dulu bikin perjanjian supaya masing-masing tinggal di pulaunya sendiri. Tidak boleh melangkahi lautan. Setelah ular Tedung itu mati, Jalubuk tidak segera menghilang. Dia pandangi anak dan menantunya yang masih bagaikan terbisu memperhatikan semua kejadian yang amat menakutkan itu. Lama setelah keadaan sepi tanpa suara, barulah Erwin berkata, "Ayah telah menyelamatkan aku dan Indah." Kata Jalubuk, itu hanya kewajiban ayah terhadap anak dan menantunya. Indah Hayati mencucurkan air mata mendengar ucapan mertuanya. Tanpa sengaja dan Indah pun tanpa pikir bertanya, apakah ayah tidak bisa pindah saja kemari? Jalubuk terharu, tidak mungkin Indah, tempat ayah di Sumatera. Di desa yang buruk dan miskin, manusia harimau itu terharu karena ternyata menantunya bukan takut, melainkan sudah suka dan sayang padanya. Betapa dia senang punya menantu yang begitu mulia hati. Dia akan selalu melindunginya selagi dia sanggup. Entahlah kalau pada suatu kali kelak, ada kekuatan yang lebih unggul dari dia. Bertanya Erwin, "Ayah, apakah kami akan selalu terancam begini? Haruskah kami pindah dari sini?" Jalubuk menjawab sedih, "Dendamnya tak akan habis selagi kau belum dapat dibunuhnya, Dia orang kaya, dia beli ilmu dukun-dukun yang mau melacurkan diri di sini. Tapi apa mau dikata, dukun itu harus makan, punya anak dan istri. Hanya ilmu jahat itulah modal mereka. Mereka melakukan kejahatan untuk hidup." "Haruskah kami pindah, ayah?" tanya Erwin. "Dia akan mengejar kau, kemanapun kau pindah. Kutaksir dia punya banyak ilmu, entah bagaimana kesudahannya. Kalau ilmu simpanannya lebih kuat dari ayah, entah Erwin." "Hai, apa itu? Kulihat di kampung terjadi kejahatan orang luar yang mau memperkosa anak Baginda Natobang. Ayah pulang dulu." Setelah Erwin terlepas dari cekaman keadaan yang amat menakutkan dan akhirnya mengharukan itu, ia turun dari tempat tidur dengan sangat hati-hati sekali. Ia memandang ke bangkai ular Tedung yang menggeletak di sana dengan kepala yang setengah hancur. Ia masih saja takut pada binatang itu karena ia mengetahui bahwa ular itu bukan ular sembarangan. Bukan tak boleh jadi yang punya bisa menghidupkannya kembali untuk melaksanakan tugas mautnya setelah musuhnya menghilang. "Aku ikut saja," kata Indah yang semula sudah setuju untuk tinggal di kamar sementara suaminya membangunkan orang tuanya. Ia mendadak jadi takut sendirian, walaupun ular sudah tak berkutik. "Ayolah," kata Erwin dan berdua mereka berbimbingan tangan bagaimana dua anak yang ketakutan menuju kamar orang tua Indah. Pintu diketuk pelan-pelan dan mertua Erwin keluar. "Ada apa?" tanya mertuanya, pelan, dia pikir ada suara pencuri. "Marilah kami tunjukkan," kata Indah dan ia menghela tangan ibunya. Ayahnya menurut, dan mereka berempat ke kamar pengantin baru yang tadi menjadi gelanggang pertarungan. "Itu," kata Indah menunjuk tempat ular itu tergeletak mati. Tetapi ia sendiri jadi heran dan malu. Karena di sana tidak ada apa-apa. Indah memandang pada Erwin yang juga jadi sangat heran. Kini rasa takutnya datang kembali. Jangan-jangan ular itu telah hidup dan bersembunyi untuk mematuk mereka bergantian. Sehingga mereka semuanya mati. Paling sedikit dia tentu akan dibinasakan oleh ular yang diberi nyawa kembali oleh yang punya. "Tadi dia di sini," kata Erwin. "Dia apa? Siapa?" tanya Ibu Indah. "Ular itu, ular Tedung besar sekali," kata Indah. Ayah dan Ibu Indah jadi terkejut dan turut takut. Mungkin ular itu bersembunyi. Keluar tak mungkin karena Erwin menutup kamar ketika keluar tadi. "Awaslah, mari kita cari dia," kata Ayah Indah. Matanya memandang keliling. Rasanya tak mungkin bersembunyi, karena semua barang teratur rapi.
tak ada tempat bersembunyi tanpa kelihatan bagi ular sebesar dan sepanjang itu. Akhirnya beberapa orang lagi penghuni rumah bangun dan turut mencari ular yang dikhawatirkan masih ada entah di mana. Tetapi sia-sia, karena sesungguhnya bangkai ular itu telah lenyap tanpa bekas. Dilenyapkan oleh Itam setelah dia melihat bahwa Erwin dan Indah keluar dari kamar. Dia bisa melenyapkan bangkai itu, tetapi tidak sanggup memberi nyawa baru kepadanya. Sampai keesokan paginya Erwin dan Indah tak dapat tidur lagi. Cemas dengan pikiran yang melayang entah kemana, tidak tahu apa lagi yang akan menimpa. Di rumahnya Itam membaca-baca dalam bahasa yang tak dimengerti. Semua itu untuk melepas ularnya yang telah mati, itulah suatu kewajiban baginya. Piaraan yang telah tiada itu harus diiringkan dengan doa, agar keluarganya yang semuanya ular biasa tidak datang membalas dendam atas diri Itam. Ki Ampu tidak pulang ke rumahnya malam itu, dia menjadi tambah akrab dengan Itam. Walaupun belum berhasil, dia telah melihat dengan matanya sendiri, bahwa Itam seorang dukun andalan, lain pula dari dirinya sendiri. Pada tengah malam itu, setelah sang ular gagal menunaikan tugas, Itam mengambil Ki Dodol, sebuah keris tua ukuran normal, berhulu gading dengan seutar kain kuning melingkarinya. Keris tua itu terbuat dari besi putih yang dikawinkan dengan tembaga, dari mata sampai ke hulunya mempunyai 5 lekukan. Itam menyiapkan sebuah pedupaan dengan kemenyan putih sebagai umpan apinya. Kamar tempatnya bekerja dipenuhi oleh asap. Ia mengasapi keris pusaka, tiap 7 putaran diciumnya hikmat sekali. Ia membuat 7 kali 7 putaran dan 7 kali menciumnya. Setelah selesai dengan upacara pengasapan diletakkannya keris itu di atas bantal bersarungkan sutera kuning yang sudah disediakannya. Ia membaca-baca mantra. Ki Ampu memperhatikan saja, sampai sekian jauh tak ada yang aneh. Tetapi ketika keris itu tiba-tiba berdiri di atas bantal, Ki Ampu terkejut bukan buatan. Memang, siapapun akan takjub melihat kemujaraban mantra Itam. Ia membaca-baca lagi. Sarung keris itu bergerak-gerak, kemudian kerisnya sendiri mulai keluar dari sarung itu, perlahan-lahan, sehingga setengah bagian berada di luar sarungnya. Kemudian Itam bicara dalam bahasa Sunda. Ki Dodol, aku membutuhkan pertolonganmu. Telah puluhan kali kau menolong aku tak pernah mengecewakan. Kau tahu aku hanya mohon bantuan kalau sudah tiada lagi pesuruh yang dapat membantu. Hulu keris itu mengeluarkan asap berwarna hijau. Nuhun Ki Dodol, kata Itam mengucapkan terima kasih. Keris itu rebah kembali di atas bantal. Walaupun Itam hanya membaca-baca, tidak mengeluarkan tenaga, namun matanya memerah saga. Dalam hati Ki Ampu merasa terkejut. Bagaimana mata rekanya itu bisa menjadi begitu merah bagaikan mata jin rimba pembuangan anak. Dia akan menolong kita. Besok malam, kata Itam. Pada siang hari setelah kejadian di kamar tidur Erwin dan Indah itu, tidak ada kejadian yang luar biasa. Namun begitu orang tua Indah memanggil 2 orang dukun. Kepada siapa dituturkan segala peristiwa yang terjadi, sedianya orang tua Indah hendak memanggil Ki Haji Toha, tetapi ia sedang dijemput orang ke Surabaya. Kedua dukun yang datang kini termasuk hebat juga, banyak cerita tentang diri mereka. Tolaklah segala bala yang mungkin akan dikirim lagi kemari, kata ayah Indah. Kedua orang dukun itu tersenyum-senyum saja. Mungkin mereka sudah tahu siapa yang melakukan perbuatan jahat itu. Mereka minta sediakan perasapan dengan kemenyan. Setelah itu kedua orang berilmu itu mulai membaca-baca. Di sekitar mereka duduk keluarga Indah, juga Erwin, Hilman dan istrinya. Semula semua berjalan biasa-biasa saja, tetapi kemudian mereka lihat dengan perasaan takut dan terkejut bahwa kedua orang dukun itu tiba-tiba terlentang. Keduanya duduk kembali, tetapi kini tergeser ke kiri dan ke kanan bagaikan ada yang menolak-nolak mereka. Mereka memperkuat bacaannya, peluh mulai membasahi dahi. Kemudian muka kedua dukun itu, hadirin jadi lebih ketakutan ketika terdengar suara tamparan dan pukulan. Tetapi tidak ada kelihatan orang memukul atau menamparkan. Hanya kedua orang dukun itu juga yang kelihatan tergoncang-goncang. Tiba-tiba mereka berhenti membaca mantra, lalu telentang. Saya tak sanggup, kata yang seorang, lalu yang lainnya mengatakan begitu pula, tidak bisa melawan serangan musuh. Sebenarnya lah kedua dukun itu telah dikerjakan oleh Itam dari rumahnya. Ia merasa bahwa kedatangan keris Ki Dodol mau dicegah oleh kedua dukun itu. Ia tahu bahwa kedua orang rekannya itu mempunyai ilmu. Tetapi hanya lumayan saja dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan gaib yang dimilikinya. Tak ayal lagi dia mempergunakan tenaga dalam jarak jauh. Dikirimnya pukulan, tamparan dan dorongan ke rumah calon-calon korbannya. Dengan segala kekuatan batin yang ada pada mereka kedua dukun itu melawan. Sehingga akhirnya merasa bahwa mereka memang bukan imbang bagi Itam. Melawan terus berarti kematian bagi mereka. Dan mereka memilih malu daripada mati melawan kekuatan yang tidak terlawan. Orang tua Indah putus asa, tak tahu apa yang akan dilakukan. Dalam pada itu hari berjalan terus sehingga senja. Saatnya bagi Itam untuk memantrai lagi Ki Dodol. Memberi instruksi kepada keris itu apa yang harus dilakukannya. Ia bertekad untuk memerintahkan Ki Dodol masuk ke kamar Erwin pada malam itu. Tidak peduli apakah Erwin hanya dengan Indah ataukah dia dikelilingi oleh keluarga mereka, Erwin harus ditusuk tepat pada jantungnya, harus dimatikan.
Tetapi apa mau dikata ketika Itam mau memulai upacara dengan segala mantra, terdengar olehnya anak tunggalnya menjerit-jerit, anak tunggal kesayangan, yang bisa dikatakan orang, buah hati pengarang jantung. Dia bergegas ke kamar Nyi Is. Di sana dia jadi terkejut, gadis jelita yang sudah dilamar oleh banyak jejaka dan duda itu telentang di lantai dengan mata melotot dan napas terengos-engos. "Mengapa kau gelis?" tanya Itam. Tiada jawaban. Gadis itu melotot dengan biji mata yang hampir keluar dari kelopaknya, tiada berkedip. "Bapak, usir dia," kata Is. "Dia siapa?" tanya Itam. "Itu, setan itu, mana?" Bapak tidak melihat siapa-siapa, tetapi Itam membaca mantra-mantra. "Itu, orang tua bertubuh macan." Is tidak berkedip. Tahulah Itam bahwa Jalubuk yang datang, hanya memperlihatkan diri untuk Is. Kini Itam menyadari bahwa lawannya benar-benar bukan sembarang lawan. Manusia harimau dari Tapanuli Selatan itu kini bukan melindungi anaknya lagi, tetapi menyerang langsung ke dalam rumahnya sendiri. Is mengatakan yang sebenarnya, di hadapannya berdiri harimau besar dengan wajah manusia. Wajah Jalubuk dengan rambutnya yang sudah memutih, pikiran Itam jadi kacau balau. Bagaimanapun pentingnya tugas menurut perintah Adam, lebih penting lagi menyelamatkan anaknya. Dengan begitu dia urungkan membaca mantra untuk Kidodol. "Mengapa kau menggoda anakku Jalubuk? Dia tidak tersangkut paut dengan urusan kita. Kalau kau betul-betul kesatria hadapilah aku." Terdengar Jalubuk mengaum. Hanya sekali tetapi cukup untuk menegakkan bulu roma. "Memang seharusnya demikian. Tetapi mengapa kau membunuh anakku yang tidak berdosa? Sekarang rasakan olehmu." Lain pula lagi suasana di rumah Erwin. Pemuda ini mendengar suatu bisikan yang hanya dia yang mendengarkan. "Pergilah kau ke sana," kata Jalubuk kepada anaknya. Dan Erwin menurut perintah, dikatakannya kepada keluarganya bahwa ia hendak pergi sebentar. Dia akan mencegah musuh di tengah jalan. Setelah mengatakan itu dia merasa bahwa ia telah mendapat tanda-tanda untuk berubah rupa. Namun Erwin tidak tahu menuju kemana, dia ikutkan saja kaki yang membawa. Seperti biasa, dia mulai berkeringat, perasaan itu datang menelusuri tubuhnya. "Ya Tuhan," katanya di dalam hati, "bilakah ia bebas dari keadaan ini?" Tetapi dalam pada itu ia berpikir, kalau dia telah bebas dari bisa menjadi harimau, apakah ayahnya masih akan mendampingi? Dan apakah dia masih sanggup melawan musuh-musuhnya? Di tengah jalan ia berpapasan dengan seorang wanita setengah baya. Dewi Kazet, nampaknya sedang tergesa-gesa dan panik. Melihat Erwin, ia beranikan diri menegur, "Anak muda, maafkan aku orang yang tak tahu diri." Erwin yang tidak sampai hati berlalu saja, menyahut, "Tak ada yang harus dimaafkan. Makci tak punya salah apapun. Dapatkah aku menolong? Tetapi harus segera, aku pun dalang mengejar waktu pula." Erwin meminta kepada Tuhan, kepada ayahnya, kepada neneknya agar perubahan dirinya ditunda sampai ia selesai mendengar keluhan wanita itu, dan dia merasakan bahwa keringatnya mereda, tanda bahwa perubahan wajah itu tidak akan terlalu segera datang. "Aku merasa diriku hina, karena aku perempuan yang tidak baik, tak senonoh, sudah setua ini masih saja tidak tahu diri," kata wanita itu. "Aku belum mengerti. Bicaralah lebih jelas. Aku perempuan nakal, tahukah kau anak muda?" Erwin diam. Biasanya yang dikatakan perempuan nakal adalah wanita yang suka menjajakan dirinya. Tak ada potongan pada perempuan yang seorang ini. "Ya betul, aku cari makan dengan menjual diri. Kau menyangka aku tidak ada potongan? Bukan, tetapi itulah pekerjaanku, anak muda." Menjijikkan ya. Erwin diam saja. Pekerjaan itu memang tidak baik. Tetapi ada banyak orang melakukan pekerjaan tidak baik karena paksaan keadaan, bukan karena bakat, bukan karena hobi. "Apa yang dapat kulakukan untuk Makci?" tanya Erwin. "Aku menawarkan diri padamu, karena sudah beberapa hari aku tidak mendapat uang." Erwin diam lagi. Apakah dia punya gaya yang mau membeli wanita jalang? Dia belum pernah melakukan itu seumur hidupnya. Perempuan ini pun tentu dapat melihat bahwa dia orang baik-baik, tetapi toh dia berani menawarkan dirinya. Dia bukan jadi benci, tetapi kasihan. Kalau perut sudah lapar, rupanya orang bisa hilang malu dan hilang rasa sopan. "Kau jijik anak muda." "Tidak, aku sedih. Ini aku ada sedikit uang. Terimalah." Erwin mengeluarkan uang, beberapa ribu perak, ditambah sedikit uang receh. Perempuan itu menolak dengan mengatakan bahwa ia tidak minta dikasihani. Dia tidak mau menerima sesuatu tanpa memberi imbalan. "Tapi aku memberinya dengan ikhlas, Makci. Aku merasa Makci menghina diriku kalau tak sudi menerima. Anggaplah aku sebagai sanak." "Apa, kau salah omong ataukah aku salah dengar?" "Tidak, aku tak keliru ngomong dan Makci pun tidak salah dengar. Kau setampan ini mau jadi sanak seorang pelacur tua semacam aku? Mengapa tidak, yang tidak pelacur pun belum tentu baik. Aneh kau ini anak muda, aku tak tahu berapa banyak manusia di muka bumi ini yang punya hati seperti kau. Aku mau menerima pemberianmu tetapi ikutlah denganku sebentar." "Kemana?" "Aku mengejar waktu. Kau tidak akan terlambat, percayalah." "Itu gubukku," kata perempuan itu menunjuk ke suatu pondok di antara sederetan rumah liar di pinggir gat yang agak lebar.
Kaki Erwin bergerak mengikuti langkah perempuan itu, dan dia turut masuk ke dalam rumah yang tidak pantas dikatakan rumah. Hawa di dalam pengap dan agak busuk, baunya busuk ya, kata perempuan itu. Tidak, jawab Erwin berdusta, sesungguhnya bau di situ memang lumayan busuk. Duduklah, kata perempuan itu menyodorkan sebuah bangku kecil yang sudah reot dimakan umur. Entah di mana didapatnya bangku buruk itu, Erwin duduk. Nama Maci Saudah, katanya tanpa ditanya. Maaf, aku lupa memperkenalkan diri, namaku Erwin. Kau baik dan sopan, kata Saudah. Erwin tersenyum, senang mendengar pujian itu, ini pujian dari hati. Aku mau memberi kau sesuatu. Mau, tak usah, aku sudah akan senang kalau Maci mau menerima pemberianku yang tidak seberapa ini, kata Erwin mengulurkan uang yang tadi belum diterima oleh Saudah. Baik, ku terima, tetapi kau juga harus menerima pemberianku, hanya barang tak berarti, tetapi mungkin ada gunanya bagimu. Apa? Tanya Erwin. Kini ingin tahu. Ini 2 potong kunyit, berikan sebuah kepada istrimu Indah. Erwin jadi kaget dan heran, bagaimana pula perempuan ini? Tahu nama istrinya? Mengapa Maci tahu nama istriku? Itu tak penting, aku mengetahuinya. Kau suka menolong sesama manusia bukan? Hanya kalau mungkin, tidak selalu. Kau berjalan nanti, ikutilah saja kakimu, nanti kau tiba di sebuah rumah, di sana ada seorang gadis sedang sakit, dia membutuhkan bantuanmu. Mustahil, aku tidak bisa mengobati orang, ikuti saja apa yang kupinta padamu ini, tiba di rumah itu nanti kau memberi salam, katakan kau mau mengobati anak yang sakit itu. Aku tak bisa, bukan tak mau, jawab Erwin. Ini, kata Saudah memberi sekapur sirih yang dipersiapkannya selagi ngomong-ngomong tadi, kau kunyah sirih. Ini nanti, basahi ujung jari tengahmu dengan airnya. Kau buat tanda silang pada muka gadis itu, begitu juga pada kedua telapak tangan dan kakinya. Sambil membuat tanda silang itu kau sebut namanya 7 kali. Namanya Is, jangan kedengaran. Nah terimalah semua ini, lakukan seperti yang kupinta. Selagi Erwin terheran-heran dan masih mau bertanya, wanita itu hilang dari hadapannya. Dia sadar kini, bahwa dia bukan berhadapan dengan seorang pelacur, melainkan dengan seorang perempuan sakti yang menamakan dirinya Saudah. Dia keluar dan mengikuti kemana dibawa kakinya. Ketika kakinya membawanya masuk ke sebuah pekarangan, dia pun tak bisa mencegah. Dia tidak tahu berapa lama dia berjalan, tetapi dia sudah sampai di rumah hitam. Daerah itu tak dikenalnya, pun rumah siapa itu tidak diketahuinya, tetapi dia memberi salam, sebagaimana dipesan Saudah. Erwin mendengar orang ngomong-ngomong, salamnya dijawab dan dia disuruh masuk, walau tak ada seorang pun di antara mereka mengenal dia. Saudara siapa dan apa hajat? Tanya Paman Is. Saya Erwin mau mengobati gadis yang sedang sakit, jawab Erwin. Orang itu terkejut heran lalu memanggil abangnya, Itam yang sedang di kamar anaknya. Itam keluar, dia pun heran dan malu. Tak pelak lagi, anak muda ini punya ilmu yang tidak kepalang tanggung. Karena dia sendiri pun orang berilmu, maka dia tak tanya mengapa Erwin tahu bahwa anaknya sakit. Yang dia ingin tahu hanyalah mengapa Erwin mau mengobati anaknya. Bukankah itu kewajiban manusia terhadap sesamanya, kata Erwin. Itam tambah malu, padahal Erwin sama sekali tidak tahu bahwa dialah yang mengirim ular tedung kemarin malam. Dia juga yang hendak membunuhnya di rumah makan melalui racun. Di dalam hati dia ragu juga akan maksud anak muda ini. Kalau dia tahu bahwa Itam yang hendak membunuhnya, bukan mustahil dia datang untuk membalas dendam. Bukan hendak menyembuhkan, tetapi hendak membinasakan Is. Tetapi dia bantah keraguannya, kalau Jalubuk tadi mau, bukankah dia bisa mematikan Is? Pikirannya jadi kacau dan dia jadi ketakutan lagi ketika Is menjerit-jerit histeris. Erwin mengunyah sirih yang diberi Saudah. Dia sudah duduk di samping tempat tidur Is atas izin paman gadis itu, sementara Itam sudah diam saja berserah kepada nasib. Seterusnya Erwin mengikuti petunjuk Saudah, menyebut nama Is 7 kali di dalam hati lalu membuat tanda silang di dahi, di kedua telapak tangan dan kedua telapak kakinya, 5 buah tanda silang berwarna merah. Di luar terdengar suara auman harimau, suara Jalubuk yang senang melihat kebaikan hati dan kemampuan anaknya, walaupun dia tahu dari siapa Erwin mempelajari ilmu perdukunan itu. Mata Is yang melotot dalam tempo beberapa menit saja telah biasa kembali dan gadis itu memanggil ayahnya, minta minum. Dia memandang kepada Erwin, tersenyum, manis. Oh manis sekali. Hati Itam dan segenap keluarga yang hadir menjadi lega. Mereka merasa kagum dan mengucapkan terima kasih sambil hendak memberi uang kepada Erwin. Anak muda itu menolak, dia tidak hidup dari perdukunan, katanya, dia menolong karena panggilan semata-mata. Is yang berkata, Kak, besok kakak kembali lagi ya, tanpa kakak mungkin Is tidak akan bisa sembuh. Jangan berkata begitu. Aku hanya berusaha, yang menyembuhkan Tuhan. Erwin pergi, diantar Itam sampai ke pintu pagar. Sebagaimana tadi, tanpa dirasanya entah berapa jauh dia berjalan, dia telah tiba kembali di rumahnya. Ki Ampu yang tadi menghilang dari ruangan ketika melihat Erwin masuk, kini telah hadir kembali.
Dia pun kagum, tetapi melanjutkan bujukannya kepada Itam untuk mengirim Ki Dodol menyudahi nyawa anak muda itu. Hati Itam berperang. Dia merasa berhutang nyawa anaknya pada Erwin, tetapi menjadi pantangan Ki Dodol untuk tidak meneruskan tugas yang dibebankan pada dirinya. Kalau dia tidak jadi disuruh membunuh Erwin, maka dia akan berbak membunuh Itam sendiri atau salah seorang keluarga Itam, mungkin Is anaknya tersayang. Ki Ampuh menerangkan kepada Itam, bahwa di dalam dunia ilmu gaib orang tidak boleh terpengaruh oleh kebaikan seseorang. Mungkin kebaikan Erwin hanya dimaksudkan untuk melemahkan hati Itam supaya jangan sampai hati meneruskan maksudnya menyingkirkan dia. Kata Ki Ampuh, kedatangannya menyembuhkan Is semata-mata karena rasa takut dan ingin berbaikan. Kalau dia punya ilmu yang betul-betul tangguh, dia tak akan sudi berbuat kebaikan terhadap Itam. Itam yang sebenarnya tidak setuju dengan bujukan Ki Ampuh berbuat seolah-olah apa yang dikatakan orang tua itu benar. Padahal dia berbuat demikian hanya karena baginya tiada pilihan yang lebih baik daripada mengikuti anjuran Ki Ampuh. Itam bukan tidak mau membalas budi Erwin, tetapi lebih daripada itu tentulah ia hendak menyelamatkan nyawanya, anaknya atau salah seorang keluarganya yang terdekat. Memang benar katamu, kata Itam, kita akan meneruskan maksud kita. Tetapi kalau kita berhasil apakah Adam mau membayar lipat ganda? Pekerjaan ini berat, karena kita bukan menghadapi orang sembarangan. Sudah kau lihat, bahwa anak muda itu yang menyembuhkan anakku? Terus terang aku akui, bahwa aku sendiri tak akan sanggup menyembuhkan Is. Ada penyakit kiriman yang hanya dapat disembuhkan oleh orang tertentu. Lain orang, bagaimanapun hebat ilmu di dalam dadanya tidak akan sanggup. Tapi, aku akan membunuh dia, dengan janji bayaran harus 3 kali lipat. Adam pasti akan membayar. Dia mau merebut Indah dari Erwin. Dia merasa hina kalau dia tidak dapat merebut Indah, karena dia sudah selalu sesumbar kepada kawan-kawan bahwa bagaimanapun Indah pasti akan jadi miliknya, walaupun hanya untuk beberapa hari, kata Ki Ampuh menjamin. Di saat kedua dukun itu berunding di dalam kamar tertutup, pintu diketuk orang. Is mau bicara dengan ayahnya. Ayah, sudah banyak orang ayah tolong, kata Is. Iya, memang begitu mestinya, ilmu gunanya untuk menolong sesama manusia. Kini Is minta tolong, mengenai apa? Ayah tidak akan marah. Tidak, katakanlah, orang tadi. Is merasa berhutang budi dan nyawa kepadanya, lalu. Kalau dia melamarku, jangan ayah tolak, sudah cukup banyak yang ayah atau Is tidak setuju. Is tak mau jadi perawan tua. Dia sudah punya istri, kata ayahnya. Dia bingung. Anaknya yang biasanya pemalu sekali ini terus terang mengatakan, bahwa dia menghendaki Erwin. Bagaimana dia tak bingung, anak kesayangannya inginkan pemuda yang harus dibunuhnya. Mana ayah tahu, naluriku mengatakan, bahwa dia telah berumah tangga. Di madu pun Is mau, baiklah, kata Itam mempersingkat pembicaraan yang pasti akan menemui jalan buntu. Kalau dia melamar akan kuterima, pergilah tidur. Bikinlah supaya dia meminta diriku. Bukankah ayah sanggup? Is hanya menghendaki dia, tidak sudi laki-laki lain. Is kembali ke kamarnya dengan keyakinan bahwa dia akan mendapatkan Erwin. Wajah orang muda itu jadi tak mau hilang dari ingatannya. Begitu ganteng, begitu lembut dan begitu baik hati. Apalagi nyawanya telah diselamatkan oleh Erwin. Keinginan Is membuat Itam merasa kasihan pada gadisnya itu. Tetapi dia tidak berani mempertaruhkan nyawa salah seorang keluarganya atau nyawanya sendiri. Bagaimanapun Erwin harus dibinasakan. Tepat jam, malam Itam meneruskan tugasnya yang terhalang tadi. Ki Dodol terbaring di atas bantal setengah badannya telah keluar dari sarungnya. Tuannya mengasapinya lagi, membaca mantra-mantra, kemudian meletakkannya kembali di atas bantal. Tak jauh dari rumah itu terdengar lagi suara harimau mengaum, membuktikan kepada Itam bahwa Jalubuk berada di sekitar situ. Datang rasa ngeri di dalam hati Itam. Apakah Jalubuk akan membuat Is melotot lagi dan kali ini tidak akan ada Erwin yang menyembuhkan? Tetapi Ki Dodol juga sudah keluar dari sarungnya, berputar-putar di kamar itu. Kemudian keris suruhan itu mengeluarkan suara bagaikan orang mengerang karena demam. Itam tahu apa maknanya, Ki Dodol telah siap. Pergilah engkau Ki Dodol yang tak terlawan oleh semua makhluk yang hidup. Laksanakan tugasmu, tiada baja yang lebih keras dari engkau. Tiada ilmu manusia yang dapat menolak kehendakmu, dan kehendakmu itu adalah membunuh Erwin. Kau milikku, aku tuanmu, hanya suruhku yang akan kau laksanakan. Tiada lain daripada itu, terdengar suara bagaikan angin kencang bertiup di dalam kamar itu. Keris itu naik ke atas, lalu keluar melalui lubang angin. Kini Itam dan Ki Ampuh melihat kembali di dalam mangkok berisi air putih guna mengetahui gerak Ki Dodol. Ia berjalan sepanjang pinggir jalan menuju rumah Erwin. Di sana-sini URL terdengar ayam berkokok atau menggelepar di dalam kandang. Mereka mengetahui bahwa ada sesuatu yang gaib sedang berlalu. Setiba dekat rumah Erwin ada anjing menyalak panjang. Disahuti oleh anjing lain, binatang-binatang ini melihat ada benda bergerak. Tidak biasanya mereka melihat senjata berjalan tanpa manusia yang membawanya. Aneh memang. Tetapi anjing dan ayam dapat melihat iblis atau syaitan berlalu. Manusia tidak akan melihatnya. Ki Ampuh melihat di dalam air dengan harap-harap cemas. Kalau keris ini gagal,
maka dia tidak akan tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Dia akan kehilangan nama. Tidak akan dikatakan lagi orang berilmu yang paling ampuh di kawasan itu. Keris itu telah sampai di pekarangan rumah Erwin. Dia dan istrinya telah tidur lelap. Erwin mengimpikan orang setengah tua dan mimpi yang menyenangkan. Sepulang dari rumah gadis itu, Erwin merasa bahwa dia telah berbuat suatu kebaikan dan dia senang sekali. Mendadak Erwin tersentak dari mimpinya. Ada suara gaduh di luar rumah, dekat sekali. Dia tidak tahu apa, tetapi bagaikan orang melompat dan menerkam. Kemudian terdengar suara mengaduh lalu mengerang. Erangan itu tak lain daripada suara Jalubuk yang kesakitan ditikam oleh Ki Dodol di pangkal kaki depan sebelah kanan. Dia tahu bahwa anaknya masih dalam bahaya dan menunggu di sana guna menghadang bahaya apapun yang akan datang. Terjadilah pertarungan antara Jalubuk dengan Ki Dodol. Terasa berat baginya melawan benda yang begitu kecil dan gesit. Mudah mengelitkan serangan Jalubuk, tidak seberat itu berhadapan dengan binatang besar atau manusia. Masih lebih mudah menghadapi ular tedung malam kemarin. Setelah kena tikam pada kakinya itu Jalubuk menjadi marah, tetapi dia tidak juga berhasil mengalahkan keris itu. Sebaliknya, ia tidak dapat mengelakkan serangan Ki Dodol secara sempurna ketika keris itu menerkam mukanya. Sehingga tersayatlah pipinya, walaupun tidak terlalu dalam. Jalubuk mengadu lagi, kemudian menggeram lalu dengan sedih melarikan diri. Untuk pertama kali dia tidak dapat membela anak dan menantunya. Semua adegan pertarungan itu disaksikan dengan gembira oleh Itam dan Ki Ampuh. Beberapa kali tinju Ki Ampuh memukul telapak tangan kirinya karena geram dan asyik. "Nah, abis lu," katanya, walaupun keris itu bukan miliknya, walaupun hasil itu berkat kehebatan Itam orang berilmu hitam dan tukang sihir. Setelah musuhnya pergi, keris itu tertancap di tanah, letih, karena mengelakkan tamparan Jalubuk berulang kali ke arah hulunya. "Ayo Ki Dodol laksanakan tugasmu," kata Itam. "Ayo Paehan," kata Ki Ampuh, seolah-olah dia pun dapat pula memerintah keris itu. Tak berapa lama antaranya keris itu bergerak pula, kini mencari lubang untuk masuk. Di atas pintu rumah itu tidak ada tangkal, sehingga Ki Dodol dengan tenang masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian dia tiba di kamar Erwin. Tetapi keris itu jadi gelisah, kemudian tegak di atas sebuah kursi. Itam memandang Ki Ampuh, seakan ingin bertanya mengapa kerisnya begitu, dan Ki Ampuh juga memandang Itam mau menanyakan hal yang sama. "Tikamlah, sekali lagi," di jantungnya, perintah Itam. Ki Dodol bergerak lama, kemudian terduduk lagi di atas kursi. Erwin tidak dapat berbuat suatu apapun, walaupun dia melihat keris itu masuk dari atas pintu kamar tadi. Oleh rasa takut dan terkejut, bagaimana sebilah keris bisa bagaikan terbang? Mungkin keris ini tadi bertarung dengan ayahnya. Pengantin baru itu bagaikan terpukau. Tidak bisa bersuara memanggil mertuanya. Semua gerak keris itu ia ikuti dengan mata. Ketika Ki Dodol bangkit dari kursi dan terbang menuju dirinya tadi, Erwin menyangka bahwa akan tamatlah riwayatnya malam itu. Dia heran, tetapi sekaligus merasa lega ketika Ki Dodol kembali berdiri di atas kursi. Dia membangunkan Indah. Pelan-pelan kesadaran Erwin datang kembali. Dia teringat bahwa orang-orang hebat bisa mengirim senjata untuk membunuh lawannya. Dia pun lalu teringat pada ular tedung yang setelah mati lalu hilang. Tentu kedua-duanya dikirim oleh orang yang sama, dan Erwin juga teringat pada orang setengah tua yang memberinya kunyit. Timbul pertanyaan di dalam hatinya, apakah bukan kesaktian Saodah yang membuat keris itu tidak bisa melaksanakan tugas? Dia mau coba. Erwin mengambil kunyit yang disembunyikannya di bawah bantal dan dengan segala keberanian yang ada duduk di pinggir ranjang. Keris itu meronta-ronta, kemudian bergerak lalu jatuh di atas lantai. Aneh, keris itu mengeluarkan suara, kecil tetapi jelas di malam sepi itu. "Ampunilah aku, biarkan aku pergi," pintanya. Erwin jadi semakin berani. Betullah kunyit itu, pikirnya. Dia dekatkan tangan kanan yang memegang kunyit ke keris itu. Ki Dodol bagaikan menggelepar, bergerak terseok-seok bagaikan orang kehabisan tenaga. "Siapa tuanmu?" tanya Erwin. Melihat itu Itam dan Ki Ampuh jadi pucat. Belum pernah keris sakti itu gagal dalam melaksanakan tugas. Sekali ini ia bukan saja tidak berdaya, tetapi bahkan sampai minta ampun. Itam yang selalu menjamin pasti berhasil bukan hanya merah dicampur gugup, tetapi juga malu. Ki Ampuh memandang Itam. Dia tak kuasa bertanya. Dia sudah melihat semua di dalam air itu. "Aku tidak mengerti," kata Itam. "Ilmu apa yang dipakai bangsat ini sampai kerisku tidak bisa menghadapi dia? Aku memang tidak punya ilmu begini." "Itam, terserah padamu, kalau memang masih bisa membinasakan dia," kata Ki Ampuh. "Tinggal satu jalan, aku harus membunuhnya dengan tanganku sendiri." "Maksudmu, menghadang dia, di mana saja, mencari gara-gara, dia tentu merasa terhina dan akan menghadapi aku. Mungkin dia punya kemampuan berkelahi yang melebihi kau. Mungkin, tetapi yang pasti aku tidak dimakan senjata apapun. Sepandai-pandai dia, dia pasti tidak kebal." "Dari mana kau tahu? Bukankah ayahnya luka oleh kerisku tadi?" "Tetapi dia bukan ayahnya. Ternyata kerismu tunduk kepadanya. Keris hanya barang suruhan.
Aku adalah diriku sendiri, tentu saja berbeda. Kalau tidak berhasil, aku akan berhasil. Tetapi andai kata aku gagal, memang sewajarlah aku menebus, pertama dengan bersedia malu, kedua dengan nyawaku sendiri, inilah risiko dari pertarungan, Ki Ampuh. Tetapi barangkali minta ampun itu hanya muslihat kerismu saja. Siapa tahu, kata Ki Ampuh, mendengar ini, Hitam yang sudah lemas jadi merasa dapat harapan lagi. Betul, siapa tahu, barangkali kerisnya pakai muslihat. Mau mencari kelengahan atau kelemahan Erwin. Namun begitu di dalam hati dia kagum sekali dengan ilmu Erwin. Racun di dalam gelas berantakan, ular tedung dibinasakannya. Keris ditaklukkannya, sepanjang tahunnya, baru kali inilah ada anak semuda Erwin mempunyai ilmu yang begitu banyak dan tinggi. Kedua sekawan itu kembali melihat ke dalam air. Setelah tadi mereka tidak mau lagi memperhatikannya karena merasa sudah tidak ada gunanya lagi. Terdengar oleh Hitam apa yang ditanyakan oleh Erwin, siapa yang menyuruhmu? Ki Dodol diam. Rupanya dia mau merahasiakan tuannya. Dia sudah gagal tetapi tidak mau membuat malu tuannya dan mau mencegah serangan balasan terhadap majikannya. Katakanlah, aku hanya ingin tahu, kata Erwin, kau keris suruhan bukan? Ya, aku pesuruh, dan aku mengaku kalah, izinkan aku berlalu, kata Ki Dodol. Katakan dulu siapa majikanmu, nanti baru kau boleh pergi, kau hendak kemana? Tidak ada tujuan, tetapi aku tidak akan kembali kepadanya, dia akan membinasakan aku, sehingga aku hanya akan tinggal sepotong besi karatan yang tidak berguna. Aku tidak mau diperlakukan begitu. Bagaimanapun aku selalu berhasil melaksanakan perintahnya, baru sekali ini saja aku gagal. Tetapi apakah salahku, makanya kau hendak membunuh aku? Tanya Erwin. Sudah kukatakan, aku hanya pesuruh yang harus tunduk kepada perintah majikan, bukan pesuruh yang boleh bertanya. Sudah cukup, izinkanlah aku pergi. Tidak, kalau tak tahu mengapa kau disuruh membinasakan aku, beritahulah siapa nama majikanmu itu. Janganlah paksa aku. Bukankah aku sudah mengaku kalah dan hanya minta diperbolehkan pergi? Baiklah jikalau kau menyembunyikan nama majikanmu, kata Erwin. Dia lalu mendekatkan kunyit dari Saudah, keris itu menangis, minta dikasihani. Aku akan membiarkan kau pergi setelah kau beritahu nama majikanmu. Kalau tidak kau akan memandikan dengan air kunyitku ini. Jangan, mohon Ki Dodol, dekat saja dia sudah kepanasan dan lemas. Kalau dimandikan dengan air kunyit itu dia akan lumer, hilang tak berbekas. Padahal dia mau kembali ke tempat asalnya, di Gunung Gede. Di sanalah pemilik aslinya, seorang jin kafir yang amat murka kepada segala kebajikan. Akhirnya Ki Dodol berkata, apakah kau tak punya ilmu untuk melihat siapa yang menyuruh aku kemari? Hei, banyak cincong, kau. Kini Erwin menyadari bahwa nama keris itu sendiri belum ditanyakannya, siapa namamu? Oh, kalau sekedar namaku boleh saja, aku Ki Dodol dan pemilikku yang asli adalah Jin Juri Kaldarik. Dia yang menyuruhmu, bukan? Dia tak mau turun lagi dari Gunung Gede. Nah, aku tak mau lagi berlarut-larut, kau katakan nama majikanmu yang sekarang atau ku rendam kau. Rupanya kau tidak punya semua ilmu, kau tadi dari sana. Sana mana? Dari rumahnya, rumah orang yang menyuruhmu. Ya, kau mengobati anaknya tadi. Aku tidak ingat lagi rumahnya, siapa namanya, memang Erwin tidak ingat rumah itu karena dia tadi hanya mengikut kemauan kakinya, dan dia tidak bertanya siapa nama pemilik rumah itu. Alangkah dungunya dia, tidak heran, dia dikendalikan Saudah ke sana. Baiklah, nama pemilikku yang sekarang Hitam, yang kau obati tadi anaknya. Kau mau tahu sesuatu lagi? Anaknya itu, nama setelah jatuh cinta padamu. Dia ingin jadi istrimu, Erwin terkejut. Tetapi bukan hanya dia, istrinya, Indah juga terkejut karena dia mendengar semua pembicaraan aneh antara manusia hidup dengan benda mati itu. Ada orang lain yang ingin merebut suaminya, dan bukan kepalang tanggung, anak seorang dukun. Sebagai wanita biasa yang punya serba-serbi kelemahan, dia menangis. Erwin jadi turut sedih. Mengapa jalan nasibnya begini? Tak habisnya malapetaka hendak menimpa dirinya. Jangan menangis sayang, aku tidak akan pernah meninggalkanmu atau tunduk kepada wanita lain. Biarpun aku harus mati karena kasihku yang tidak bisa dibagi-bagi itu. Aku malah tambah sayang padamu katanya menenangkan istrinya. Sejak Ki Dodol menerangkan siapa pemilik dan yang memerintahkannya membunuh Erwin, Hitam tidak lagi melihat ke dalam air putih. Dia telah mengangkat mangkok itu dan melemparkannya ke dinding. Begitulah amarahnya. Kau kuizinkan pergi Ki Dodol, kata Erwin, maka pergilah keris itu. Dia akan menempuh jalan yang jauh, mendaki Gunung Gede untuk menyerahkan diri kembali kepada pemilik asalnya Jin Juri Kaldarik. Dia akan menceritakan semua di sana. Kalau dia bernasib baik, jin itu akan membinanya kembali menjadi keris yang sakti, yang dapat disuruh. Pada suatu hari kelak, entah pun sudah kejadian, ia akan dimiliki manusia lagi. Dan manusia itu pasti seseorang yang akan memenuhi syarat yang dipinta jin itu. 7 ekor ayam jago, berbulu merah jenis biring yang dikebiri dulu dan satu bayi yang belum berumur 3 hari. Orang yang begitu akan ada, sebab dunia belum bebas dari kejahatan,
baik dengan jalan kasar maupun dengan cara halus. Orang yang akan atau telah jadi pemiliknya itu pasti seseorang yang hanya akan menyalahgunakan ilmu, dengan kekuatan ilmu sihir menjahati manusia-manusia lain, termasuk orang-orang yang tidak berdosa. Tuhan menyediakan neraka bagi orang-orang semacam ini, dia akan dibakar dan dihunjam kelak di Yaumil Mahsyar. Tetapi banyak orang yang bersedia berbuat kejahatan demi kesenangan atau keunggulan di dunia walaupun neraka telah menanti. Erwin begitu pula istrinya jadi gelisah, dan di saat itulah hawa di kamar itu menjadi dingin sekali. Apalagi yang akan terjadi, Erwin mengkhawatirkan kiriman lain dari Itam, yang mungkin tidak akan bisa ditolak dengan kunyit pemberian perempuan sakti Saudah. Indah memeluknya erat dan berkata, "Aku takut bang." Tak lama kemudian dia berdiri di sana. Jalubuk dalam bentuknya yang asli. Seorang laki-laki dengan rambut dan misai yang telah putih, dia kelihatan lemah dan tak kuat membendung air mata. "Ayah luka?" tanya Erwin. Jalubuk mengangguk. Erwin telah melihat luka di pipi ayahnya, lengan kanannya di dekat bahu juga berdarah, dua tempat yang tadi sempat ditikam dan disambar oleh Ki Dodol ketika Jalubuk menghadang dia di pekarangan rumah Erwin. "Aku bersyukur," kata Jalubuk, "kau dan Indah selamat. Dari mana kau miliki ilmu yang tak kukenal itu?" Erwin menceritakan tentang wanita setengah baya yang memberinya sekapur sirih dan dua potong kunyit. "Dukun jahat itu harus dibinasakan. Dia tidak akan berhenti, sebelum kau dapat dibinasakannya. Dan aku tak sanggup Erwin," kata Jalubuk sedih. "Aku akan menghadapinya, ayah. Walaupun aku harus mati karena itu," kata Erwin. "Semoga kau berhasil, aku akan turut serta ke sana, kalau bisa akan membantu sekedarnya. Ayah, aku ingin menjadi manusia bertubuh harimau nanti, hanya untuk menghadapinya." Jalubuk menghilang. Erwin membangunkan mertuanya pula. Setelah menceritakan apa yang terjadi dia mohon diri lagi untuk menemui Itam. "Jangan," kata istrinya dan kedua mertuanya, mereka khawatir karena hari telah lewat tengah malam. Tetapi Erwin telah mengambil keputusan untuk pergi. Sampai di luar pekarangan baru disadarinya, bahwa dia tidak tahu di mana rumah Itam. Dia berjalan saja tanpa arah tertentu. "Bukan ini jalannya," tiba-tiba terdengar suara. Dan suara itu adalah suara perempuan sakti atau aneh yang memberinya kunyit dan sirih tadi. "Ketika hari baru mulai malam, aku akan mengantarkanmu ke sana," katanya lagi. Dan dia telah berdiri di sana. Tak ada kelainan daripada wanita biasa setengah umur. Erwin terkejut lega. Ia segera menjatuhkan diri dan bersimpuh di hadapan wanita itu. Tetapi wanita itu mengangkat tangannya sambil berkata, "Hei anak muda, jangan berbuat demikian. Hanya Tuhan sembahan kita, tiada yang lain daripadanya." "Tapi ibu telah menolong dan menyelamatkan diriku dan istriku," kata Erwin. Aku hanya memenuhi kehendak Tuhan, agar manusia menyelamatkan sesamanya. Tidak lebih daripada itu." Erwin, rasa kagum dan hormat Erwin kian besar. Wanita yang begitu hebat dan sakti masih berkata serendah itu, bagaikan orang yang tidak memiliki apa-apa di dalam dirinya. "Aku ingin berguru pada ibu. Tidak ada yang mau dipelajari dari diriku Erwin." Tetapi sirih itu, dia membuat anak Itam sembuh dari sakitnya, dan kunyit itu telah mengalahkan keris Itam yang bernama Ki Dodol. "Oh itu, semua itu dengan izin dan kehendak Tuhan juga. Sirih sekapur hanya syarat, kunyit pun hanya syarat belaka. Yang menyembuhkan dan melumpuhkan itu Tuhan. Dia ingin hambanya sembuh. Dia ingin kejahatan dikalahkan oleh kebenaran. Dekatlah dengan Tuhan. Kau akan belajar banyak. Kau akan mendapat banyak. Tapi jangan dikira bagaikan orang membeli bawang. Diberi uang lantas bawang pun diterima." "Saya heran, kenapa ibu begitu rendah hati? Apakah Tuhan mengajari hambanya untuk tinggi hati, untuk sombong dan angkuh?" "Tidak bukan. Baik di dalam Injil, maupun Al-Quran, Tuhan mengajarkan agar hambanya selalu rendah hati dan suka menolong sesamanya, agama manapun. Kalau benar-benar dihayati dan dilaksanakan, semua akan membuat manusia jadi orang baik. Tetapi sayangnya, hanya sedikit manusia yang benar-benar mengikuti ajaran agama dan suruhan Allah, kebanyakan beragama setengah-setengah." Erwin diam, dia menilai dirinya sendiri. Kiranya dia pun termasuk kepada yang hanya setengah-setengah itu. Setelah diam sejenak, Sauda berkata, "Engkau mau ke rumah Itam bukan?" "Iya. Bagaimana ibu tahu? Bukankah itu suatu pertanda bahwa ibu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain? Ibu mengetahui maksud orang." "Oh, itu hanya terkaan. Kebetulan benar. Sebetulnya semua orang punya sesuatu kelebihan. Ada yang pintar memerintah, ada yang pandai mengobati, ada yang pandai membuat bangunan, ada juga yang pandai banyak bahasa, yang pandai menyanyi. Aku tak pandai menyanyi dan tak pandai membuat rumah. Itu sebagai umpama. Kau tak tahu jalannya, ikutkan saja kakimu. Dalam tempo kurang dari setengah jam kau sudah akan sampai di sana." "Rupanya rumahnya di sekitar sini, mengapa saya mudah lupa? Rumahnya di Cibinong, 30 kilo dari sini. Lalu bagaimana bisa tiba begitu cepat, seperti yang kukatakan tadi? Tapi manusia punya sedikit kelebihan, entah dalam hal apa, dari manusia lain. Dan kebetulan itulah kelebihanku sedikit." Sauda tertawa. Bagaikan dia sendiri merasa geli dengan segala uraiannya itu.
Erwin tidak mau mendebatnya lagi. Dia menyadari bahwa dia benar-benar berhadapan dengan orang berilmu tinggi yang terlalu rendah hati. Baru sekali ditemuinya selama hidup. Dia jalan mengikuti langkahnya saja lagi. Tiba-tiba tanya wanita itu, kau mau beradu ketangkasan dengan dia? Apakah kau pikir kau akan menang? Entah, aku bukan ahli berkelahi. Tetapi aku mesti menghadapinya. Aku ingin ketenangan hidup bersama istriku. Tetapi ini tidak akan pernah mungkin, selama dia masih ingin membinasakan aku, kata Erwin. Aku tahu, itulah buruknya punya ilmu tanpa dasar yang baik. Kepandaian bisa digunakan dua macam, untuk kebaikan atau kejahatan. Kau lihat orang-orang yang menguras uang negara ini umpamanya, mereka orang-orang pintar, punya kedudukan baik, terhormat, tetapi mereka melakukan kejahatan dengan kedudukan dan kepintaran mereka itu. Kalau mereka manfaatkan dengan baik, tentu mereka menjadi orang-orang yang berjasa besar bagi negara dan rakyat, tapi mereka melakukan sebaliknya, mereka menjegal dari dalam. Kalau orang-orang begini sudah tiada, maka negara ini akan lebih cepat makmur.